Akhirnya sebagian saudara kita boleh, nggak apa-apa masuk ke parlemen. Tapi dengan syarat, jangan dia menghalalkan demokrasi. Dia hanya masuk lil darurah, lil haja. Nah ini yang diperdebatkan. Ini yang diperdebatkan. Tapi kalau soal khilafah, ulama sepakat. Khilafah harus ditegakkan. Nah, kita setuju, prinsip HTI kita setuju. Khilafah harus tegak. Nah, cuma yang jadi persoalan, bagaimana cara menegakkannya? Nah, disinilah FPI mengajukan proposal khilafah, tesis khilafah. Anda bisa baca, kalau Anda salah satu daripada aktivis FPI, itu dituangkan di hasil Munas yang lalu, bukan Munas kemarin, Munas yang sebelumnya. Di sana ada 10 langkah untuk menuju khilafah Islamnya. Menyoal perizinan FPI, yang jelas memang tampaknya konsep khilafah ini sudah dibicarakan sejak cukup lama ya, Pak Ustadz Awid? Sudah cukup lama, dan tadi Pak Kiai Marsudi gitu kan, bahwa menjelaskan tentang negara, bahwa khilafah versi FPI ini nggak ada mau merubah negara. Namanya tetap Indonesia, namanya tetap Malaysia, namanya tetap Turki, namanya Saudi. Ini kita lagi mau satukan kepentingan ekonomi untuk umat Islam di dunia ini. Di sana ada negara-negara kaya loh, ada Oman, ada Qatar dan lain sebagainya. Kan bisa kita berdayakan dalam arti ekonominya agar untuk kemajuan umat. Begitu pula penderitaan umat Islam di Palestina yang nggak kunjung selesai, kemudian Rohingya dan tempat-tempat yang lainnya. Kalau di Eropa, di barat sana ada NATO, kita kepengen gitu, ada apa namanya militer dunia Islam ini bersatu. Bukan untuk perang ya, untuk menjaga kedamaian tentunya. Pak Ustadz Awid, apa saja, Anda kan Ketua Bidang Penegakan Khilafah DPP FPI. Betul. Saya ingin tahu agenda-agenda kalau bicara konteksnya Indonesia, apa saja kegiatan yang dilakukan nih? Penegakan khilafah di Indonesia lewat cara apa? Jadi kami ada istilah Ketua Bidang. Di DPP FPI ini strukturnya dari imam besar, yaitu Sayyid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Itu imam besar seumur hidup besar, ya? FPI, kalau di hasil Munas iya. Seumur hidup? Karena Al-Alamah, kalau kata Habib Salim Asyadiri, kayak Habib Rizik ketemunya 800 tahun lagi, katanya begitu. Oh, oke. Jadi kemudian nanti ada ketum, ada waketum, ada sekum, ada bedum, lalu ketua-ketua bidang. Nah, maksud saya dakwah yang dilakukan apa saja itu? Ketua bidang khilafah ini istilah. Nah, di bawahnya itu ada divisi, yaitu atau departemen Front Mahasiswa Islam. Nah, kalau di NU itu ada apa namanya? Dan mereka tugasnya sosialisasi ke mahasiswa. Soal khilafah? Enggak mesti. Jadi enggak mesti harus tentang khilafah. Ini hanya istilah aja. Penegakan khilafah itu istilah di ketua bidang. Lalu di sana ada Front Santri Indonesia. Yang memang untuk mempelajari kitab-kitab kuning, belajar Amriti, belajar Alfiyah, belajar Ibnu Agil dan lain sebagainya. Begitu pula ya kita pesantren, karena kita semua ini dari pesantren. Lalu kemudian di sana juga ada kemanusiaan tentang bencana begitu. Yang sekarang ini kita sedang fokus yang ada di daerah Sulawesi sana. Baik, saya ingin putarkan juga cuplikan pernyataan dari imam besar seumur hidup FPI. Habib Rizik Syihab soal syariat Islam, kita dengarkan. Jangan pilih siapapun yang tidak pro syariat Islam. Jangan pilih siapapun yang tidak pro syariat Islam. Presiden yang dekat ulama, dekat kiai, dekat pesantren, pro syariat Islam. Calon anggota dewan juga yang kita pilih harus yang pro syariat Islam. Maka itu saya sedih. Saya kasih contoh di Bogor umpamanya. Itu anggota DPR RI yang mewakili Bogor, itu orang non-muslim. Kok bisa-bisanya non-muslim menang di wilayah pemilihan muslim? Padahal Bogor itu kota kiai, kota santri, kota pesantren. Nah, ini sudah kita ingatkan kepada orang Bogor. Yang akan datang, nggak ada lagi orang Islam boleh milih orang-orang kafir. Baik untuk presiden maupun wakil presiden maupun untuk gubernur atau wakil gubernur atau bupati atau wali kota atau anggota DPR RI atau anggota DPRD, nggak boleh. Muslim hanya boleh pilih muslim. Dan bukan sembarang muslim yang kita pilih, muslim yang soleh, yang taat, yang beriman, yang takwa, yang punya komitmen dengan penerapan syariat. Kalau ini kita lakukan, jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019 kalau kita bisa rebut secara konstitusional
maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Oh, itu juga mencerminkan salah satu agenda besar FPI mendorong penegakan syariat Islam? Iya, ini kan agenda politik. Jadi kami, Front Pembela Islam ini ingin menegakkan syariat Islam di segala lini. Baik itu sosial bermasyarakat, lalu kemudian berpolitik. Nah, di dalam bernegara Indonesia kan nggak dilarang bagi umat Islam untuk meyakini ajarannya, untuk melaksanakan daripada ajarannya. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim di sana itu diajarkan, gitu kan? Artinya untuk kalau bicara politik Islam yang tadi disampaikan oleh Habib Rizik, maka kita bicara prioritas umat Islam ya milih wakil dari Islam. Oke. Nah, seperti itu. Baik. Dari non-muslim mau pilih non-muslim silakan. Tapi kalau pada akhirnya nanti di bawah mau pilih masing-masing, itu urusan di bawah. Ini kami standarnya tadi, bahwa kami Front Pembela Islam adalah ormas Islam yang idealisnya ingin menegakkan syariat Islam dengan cara konstitusi. Oke. Kang Maman, kalau sejauh konstitusional itu seharusnya tidak ada masalah. Apakah demikian juga pandangan Anda? Ya, PKB yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama punya prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Itu lalu kita pahami sebagai ideologi pertama, pemerintahan yang sekarang adalah pemerintahan yang kompatibel dan cocok dengan ajaran Islam. Dan itu adalah hasil perjuangan. Kita tahu bahwa 500 tahun Khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan, lalu jatuh, maka muncullah psikologi yang kalah. Nah, psikologi yang kalah itu psikologi orang-orang yang hari ini berusaha menegakkan khilafah, tetapi sebenarnya gagal memahami bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI, muncullah dengan ideologi Pancasila, di mana tidak ada istilah warga nomor 1, nomor 2, tidak ada mayoritas minoritas. Di sini tidak boleh ada seseorang dilihat dari sekedar agamanya, tetapi siapapun warga negara, dia bayar pajak, kita harus hormati, kita harus hargai dan punya hak untuk dilindungi oleh negara. Nah, ini prinsip nation ini yang harus dipegang oleh semuanya, sehingga PKB terus memperjuangkan maqasidus syariah, bahwa agama lahir bukan untuk menakut-nakuti. Agama lahir untuk menegakkan keadilan. Agama lahir untuk menghormati kesetaraan. Agama lahir untuk menyatakan bahwa kita berbeda, tetapi lita'arofu. Perbedaan ini harus diletakkan pada konteks saling memahami, mencintai, mengarifi. Apapun agama yang ada di warga negara ini. Kita punya polisi. Baik. Maka penegakan hukum tidak perlu dilakukan oleh ormas. Kita serahkan polisi yang sudah diambil gajinya dari pajak rakyat. Seperti itu, maka kita dorong polisi. Nah, tugas ormas adalah seperti juga NU sebagai ormas besar, Muhammadiyah, dan banyak hal. Itu mendukung bahwa jihad, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, salah satunya ada dengan bagaimana penguatan pendidikan, dakwah yang ramah. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu beradu argumen bukan sentimen. Ketika Anda mengadu itu Anda maksudnya hendak bicara apa? Siapa yang memukul, siapa yang mengadu, siapa yang mengejek? Saya sebagai kader PKB selalu dituntut untuk mengatakan bahwa dakwah yang betul-betul menyentuh, ada dakwah yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah lewat pendidikan, lewat majelis-majelis taklim dan lain sebagainya. Dan itu penting. Kita lihat, gigi sekeras apapun itu bisa tanggal, tapi lidah selembut apapun dia lebih abadi, lebih tajam. Seperti itu. Maka menurut saya inilah yang perlu dipegang oleh satu ormas. Dan ketika kami di parlemen, apakah saya PKB tidak memperjuangkan itu? Undang-undang pesantren sedang kita perjuangkan. Undang-undang hak disabilitas sudah kita resmikan. Baik. Kalau sesungguhnya ini tadi yang disampaikan oleh Habib Rizik, kita juga nggak usah takut-takut amat dengan kata-kata syariah. Saya mau tanya ini pada para pemirsa. Undang-undang lalu lintas itu sudah syariah apa belum? Undang-undang lalu lintas. Sudah belum Pak Kiai? Nah ya, jadi nggak perlu takut-takut amat dengan kata-kata syariah. Karena sesungguhnya syariah di sini ainama maslahah fathamma syar'ullah.
di mana saja ada kemaslahatan, maka di situ sesungguhnya sudah syariah. Maka undang-undang lalu lintas yang ngatur lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan. Itu untuk masalah enggak? Untuk maslahah. Maka mencari syariah nggak usah susah-susah. Undang-undang lalu lintas juga sudah syariah. Oke. Kita break. Setelah ini kita akan bahas apakah sebetulnya izin perpanjangan itu administratif saja atau ada unsur politisnya. Setelah pariwara tetap di Mata Najwa.